Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang reklame. Apakah reklame itu? Apakah ada yang tahu apa itu reklame? Ya, reklame adalah alat untuk menawarkan atau mempromosikan barang, baik barang produksi maupun jasa, kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Reklame biasanya ditempatkan di tempat yang ramai, yang sering dilalui pejalan kaki maupun pengendara motor ataupun mobil. Misalnya di pasar, di terminal, di stasiun, di pinggir jalan raya. Nah, apa sih tujuan reklame itu? Reklame itu bertujuan untuk menawarkan atau mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan serta meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan itu mempunyai kualitas yang baik. Nah, reklame berdasarkan cara penyampaiannya dibedakan menjadi dua, yaitu cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional ini disampaikan dalam bentuk yang sederhana, baik alat maupun teknik penyampaiannya. Ini sering loh kalian temui di lingkungan rumah kalian. Misalnya, penjual bakso dan mie ayam yang membunyikan mangkoknya dengan sendok ting 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 ting. Nah, kemudian penjual es krim yang mempromosikan es krimnya dengan musik yang menarik. Juga penjual obat tradisional dengan pengeras suara. Itu contoh yang tradisional. Nah, kali ini kita akan lebih fokus belajar tentang reklame yang disampaikan dengan cara modern. Tentunya dengan cara modern ini menggunakan media maupun teknik penyampaiannya itu lebih modern. Nah, contohnya ada banyak ya yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama yang kita pelajari adalah iklan. Nah, iklan ini jenis reklame yang kesehariannya mungkin hampir setiap hari kalian lihat ya, ketika kalian melihat televisi atau mendengarkan radio ya. Kalian pasti sering melihat iklan. Nah, contohnya misalnya iklan cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Ini sering ya kita lihat di televisi, iklan dari Yakult. Dan banyak sekali contoh-contoh iklan di televisi juga. Nah, kalau di televisi itu iklan ada gambarnya, ada suaranya. Sedangkan kalau di radio iklannya hanya berupa suara. Kemudian poster. Poster ini adalah jenis reklame yang cara dipasangnya itu dengan cara ditempel. Ya, biasanya ditempel di tembok-tembok supaya mudah dilihat oleh orang. Nah, contoh posternya misalnya seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Tinggal ditempel pada dinding. Kemudian spanduk. Spanduk ini reklame yang dibuat dari kain. Tentunya berisi informasi. Nah, spanduk ini biasanya cara pemasangannya adalah dengan dibentangkan di antara dua tiang dan tentu di tempat yang strategis dan ramai. Berikut adalah contoh dari spanduk, ya, pemasangannya dibentangkan. Kemudian brosur. Brosur ini adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas dan disebarluaskannya secara langsung kepada konsumen. Misalnya di lampu merah itu kan ada ya orang yang suka menyebarkan brosur-brosur. Nah, seperti itu. Ini contohnya, salah satu contoh dari brosur. Kemudian billboard. Billboard ini jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dengan ukuran yang besar dan ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi, dan sifatnya adalah permanen atau tetap, tidak untuk dibongkar pasang. Contoh billboard. Selanjutnya adalah logo. Logo ini adalah reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Contoh logonya ini adalah contoh logo DKI Jakarta, Jaya Raya, ada logo ASEAN, logo Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum. Nah, ini sifatnya adalah semi permanen. Mungkin bulan ini, bulan depan, bulan berikutnya akan berganti-ganti yang di reklame yang ada di baliho itu. Nah, baliho ini memanfaatkan
tenaga listrik, banyak ya dipasang seperti di lampu merah atau di pinggir-pinggir jalan. Ini contoh dari baliho. Nah, selanjutnya embalase. Embalase ini jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Nah, kemasannya itu mempunyai dua fungsi, sebagai pelindung juga sebagai daya tarik agar masyarakat mau membeli produk itu. Ini contoh embalase ya, yang menempel di produk tertentu. Selanjutnya adalah leaflet. Leaflet ini adalah reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat. Isinya adalah informasi yang lengkap dan rinci. Biasanya bolak-balik juga ya. Ini salah satu contoh leaflet. Nah, berdasarkan tujuannya atau tujuan pengadaannya, reklame itu dibedakan menjadi dua. Reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial itu adalah reklame yang digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, seperti tadi misalnya kayak embalase dibungkus Royco, kemudian iklan Yakult, itu reklame komersial. Sedangkan reklame non komersial adalah reklame yang digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu hal. Misalnya tadi contohnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang sekarang sedang digalakkan adalah menggunakan masker dan sebagainya. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi tiga. Ada reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame audio adalah reklame yang diwujudkan melalui suara, hanya bentuk suara ya, misalnya di radio seperti itu. Kemudian visual, reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini misalnya contohnya ada di poster, embalase, itu visual ya. Kemudian reklame audio visual. Ini adalah reklame yang menggunakan media suara dan gambar, paling mudah ditemui di televisi. Nah, anak-anak reklame itu dibuat harus yang menarik. Kenapa? Kenapa harus menarik? Supaya orang-orang tertarik membeli produk yang ditawarkan, atau supaya orang-orang juga tertarik untuk melakukan apa yang sedang dipromosikan. Misalnya supaya orang jadi semangat untuk buang sampah, semangat memakai masker dan sebagainya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian atau kita membuat reklame adalah yang pertama, desainnya sederhana. Kenapa harus sederhana? Gak usah ribet, supaya orang itu lebih mudah untuk mengingat dari reklame kita. Selanjutnya, menggunakan kata atau kalimat yang singkat dan mudah dimengerti. Ini bukan diingat ya, singkat. Kenapa harus singkat? Supaya mudah diingat. Selanjutnya, jenis hurufnya harus jelas dan berukuran besar supaya mudah dibaca reklamenya. Terakhir, warnanya harus kontras. Nah, kenapa harus kontras? Karena tingkat kontras yang tinggi ini mempunyai tingkat keterbacaan yang baik. Nah, terakhir ada latihan soal ya dari Bu Guru. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami lagi apa itu tentang reklame. Terima kasih. Nah, mari kita hemat listrik dan mari kita sayangi bumi kita. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.